Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Jumat tanggal 3 April 2026. Pada hari ini saya John Pakpahan mengucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, tanggal 3 April 2026. Sedikit saya akan menjelaskan tentang Jumat Agung. Oke, mari kita mulai. Selamat merayakan Hari Jumat Agung 3 April 2026. Kisah Jumat Agung tertulis dalam Alkitab orang Kristen di Matius 27 ayat 45 sampai 55, Markus 15 ayat 33 sampai 41, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kisah Jumat Agung juga ada tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 117. Saya bacakan isinya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakannya, yaitu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Itu adalah kisah Jumat Agung dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 117. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kita akan jelaskan sedikit makna dari Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari suci Kristen yang memperingati penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Golgota sebagai pengorbanan tertinggi untuk menebus dosa manusia. Ini adalah puncak kasih Allah, simbol ketaatan dan momen perenungan kasih, pengampunan serta keselamatan. Peristiwa ini menjadi inti iman Kristen menuju kebangkitan. Arti dan makna utama Jumat Agung. 1. Pengorbanan tertinggi, penebusan dosa. Yesus wafat bukan sebagai manusia biasa, melainkan untuk menanggung dosa umat manusia, menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas. 2. Solidaritas Allah. Kematian di salib, eksekusi kejam menunjukkan solidaritas Allah dengan manusia yang berdosa. 3. Bukti ketaatan. Wafat Yesus merupakan bukti ketaatan sempurnanya kepada Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Inti iman Kristen, Jumat Agung adalah momen kunci sebelum Paskah atau kebangkitan. Tanpa kematian, di hari Jumat Agung tidak ada kemenangan kebangkitan. Itu sedikit makna dari Jumat Agung. Kisah kematian Yesus Kristus dalam Jumat Agung adalah bukti nyata ketuhanan Yesus Kristus. Apakah kalian bisa melihat sisi ketuhanan Yesus Kristus dalam peristiwa Jumat Agung? Saya ulang satu kali lagi. Apakah kalian bisa melihat sisi ketuhanan Yesus Kristus dalam peristiwa Jumat Agung? Bila kita anggap Yesus Kristus dalam Alkitab sama, ini bila kita anggap ya, walaupun Yesus bukanlah Isa dalam Al-Quran, ini hanya bila kita anggap. Bila kita anggap Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran, maka Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih hanyalah seorang hamba, bukan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara membuktikan bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan menurut ajaran Islam? Saya ulang satu kali lagi, ini penting sekali. Bagaimana cara membuktikan bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan menurut ajaran Islam? Mari kita lihat dan teliti bersama-sama. Kita lihat dan teliti sama-sama ya. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1036, dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1039, kitab meminta hujan, bab tidak ada yang tahu kapan hujan akan datang kecuali Allah, dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda, kunci-kunci ilmu gaib ada 5, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim, tidak ada yang tahu apa yang akan diperoleh besok, tidak ada yang tahu di mana dia akan mati, dan tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun. Kita akan lihat yang lain, hadis yang lain. Kita akan buka hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 70.
Sahih Ibnu Hibban nomor 70, Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim budak Sakif mengabarkan kepada kami, Abu Umar Ad-Duri Habs bin Umar mengabarkan kepada kami, Ismail bin Jafar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci-kunci gaib ada 5. 1. Tidak ada seorang pun mengetahui jenis kelamin bayi yang akan lahir kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kapankah hujan turun kecuali Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah ia akan meninggal. Dan tidak ada yang mengetahui kapankah kiamat terjadi. Itu adalah kunci dasar dalil kunci-kunci gaib dalam hadis. Sekarang kita hubungkan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam memiliki 2 kunci-kunci gaib yang hanya bisa diketahui oleh Allah SWT. Saya ulangi satu kali lagi karena ini sangat penting. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam memiliki 2 kunci-kunci gaib yang hanya bisa diketahui Allah SWT, yaitu 1. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tahu apa yang akan terjadi esok hari. Saya ulangi, Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang kedua, Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tahu di mana dia akan meninggal dan bagaimana cara dia akan meninggal. Saya ulangi satu kali lagi. Yang kedua, Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tahu di mana dia akan meninggal dan bagaimana cara dia akan meninggal. Kunci-kunci gaib Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ada tertulis dalam Alkitab orang Kristen di pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus Kristus di Matius 16 ayat 21 sampai 28, Markus 8 ayat 31 sampai Markus 9 ayat 1, Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Kristus ada di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Markus 9 ayat 30 sampai 32, Lukas 9 ayat 43 sampai 45. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Kristus ada di Matius 20 ayat 17 sampai 19, Markus 10 ayat 32 sampai 34, Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Itu adalah kunci-kunci gaib yang dimiliki Yesus Kristus tertulis dalam Alkitab orang Kristen. Kesimpulannya begini. Ini kesimpulannya ya. Rasulullah SAW bersabda, kunci-kunci gaib ada 5. Ada 5. Tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam memiliki 2 kunci gaib. Berarti Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam setara atau sederajat dengan Allah SWT. Atau Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan itu sendiri. Saya ulangi satu kali lagi. Rasulullah SAW bersabda, kunci-kunci gaib ada 5, tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam memiliki 2 kunci-kunci gaib. Berarti Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam setara atau sederajat dengan Allah SWT. Atau Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.